Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Subuhan pahala, sangat miris ya, sekaligus sangat ironis sahabat. Sosok yang ngotot menggugat Gibran Rakabuming Raka dengan tuduhan ijazah palsu, kini justru mengemis agar bisa dihubungi untuk mediasi di luar pengadilan. Padahal 2 kali kesempatan mediasi resmi PT UN Jakarta sudah gagal total. Dan kini setelah semua pintu hukum tertutup, ia berusaha membuka pintu baru lewat mediasi pribadi, tapi pengacara Gibran langsung menegaskan bahwa tidak ada mediasi di luar karena proses hukum harus tetap jalan. Saya kira disinilah publik mulai melihat dengan jelas ya bahwa gugatan yang tadinya dikira serius ternyata hanya manuver politik yang menurut hemat saya sahabat sekali lagi bahwa mereka ini sudah mulai kehilangan arah. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat seperti apa pernyataan Subuhan Fala dan bagaimana pengacara Gibran menimpali pernyataan tersebut. Kita lihat mudah-mudahan ada, karena ini untuk kebaikan ya, untuk kebaikan bangsa kita. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan ya. Saya tetap berharap baik aja sama Gibran, saya berharap baik aja. Mudah-mudahan dalam waktu perjalanan ini ada ngubungi saya terus ya kita cari jalan yang terbaik. Artinya walaupun mediasi di PN pada intinya kami sangat komunikatif sekali, terbangun komunikasi yang baik ya. Kemudian penggugat juga ya cukup baik lah, cukup menyampaikannya apa yang disampaikan di dalam konteks mediasi ini. Tetapi ada permintaan dari penggugat yang tidak mungkin dipenuhi dalam konteks mediasi karena melibatkan pihak ketiga. Ya. Penggugat mungkin Pak Subhan tadi sudah menyampaikan apa yang disampaikan itu, ya. Itu. Tadi maksud dari Mas Gibran sendiri menyampaikan apa sih kenapa tidak bisa dibayar karena tidak bisa mundur dari jabatannya atau seperti apa nih? Oh itu lain, tidak ada itu. Jadi kami menjawab Pak Gibran tidak bisa datang karena ada tugas negara, terus kemudian memberikan kuasa istimewa kepada kami, dan kami menyampaikan jawaban tanggapan terhadap permohonan atau proposal mediasi dari penggugat. Terus kemudian ada dalam ketentuan perma bahwa di dalam mediasi ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan walaupun tergugat itu mengikuti apa yang disampaikan oleh penggugat gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang melibatkan pihak ketiga, keputusan pihak ketiga itu. Tetapi komunikasi dengan penggugat tadi sudah cukup baik gitu saja. Jadi sebenarnya dari gugatan ini yang titik poinnya berarti dari KPU ya, bukan dari Mas Gibran ya sendiri yang tidak mau mundur atau seperti apa? Kalau untuk itu tanya ke KPU ya. Komunikasi sudah ya. cukup baik, Pak. Cukup baik ya. Ya. Namun ada poin opsi nggak dari tergugat ini untuk poin apa sih dari tergugat ini untuk mencapai kata damai dengan pihak penggugat? Kami sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh penggugat, memberikan tanggapan, tetapi kami tidak dapat memenuhi seluruh apa yang diminta oleh penggugat karena dan kemudian sehingga mediasi dinyatakan tidak bisa dilanjutkan dan ditutup. Ya. Pihak ketiga yang baru masuk itu berarti dari Kalau suatu gugatan ada keputusan ada pihak ketiga, maka karena ranahnya ranah perdata, bukan ranah berarti baru beberapa ini harus ya kan, yang di nanti sidang baru. nanti akan dilanjutkan ke persidangan ya. Makasih ya. Dipenuhi tadi apa Pak? Ya. Ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi. Tadi mungkin ditanyakan ke penggugat hal yang bersifat substansial, saya tidak bisa menjawabnya. Ya. Pak Subhan menerima untuk mediasi di luar pengadilan, Pak, tanggapannya bagaimana? Saya tidak mengatakan Pak Subhan menerima mediasi di luar pengadilan ya. Artinya nanti itu kan masuk ke perkara pokok ya. Jadi mediasi sudah selesai ya. Tapi dari upaya kubu Bapak ada mengajak untuk mediasi di luar nggak sih ke Pak Subhan tadi? Tidak dalam konteks mengajak mediasi di luar ya. Kata kita sesama advokat kan kita bisa saling berkomunikasi ya. Gitu. Jadi tidak ada agenda yang sifatnya kami akan bertemu di luar untuk membahas sesuatu ya. Tapi intinya kita walaupun mediasi aja gagal tapi tetap berdamai itu. Ya. Mari kita lihat seperti apa pernyataan yang dikeluarkan oleh
Subhan Pahla. Pertama, saya kira bahwa Gibran dituduh menggunakan ijazah palsu, padahal ijazah Gibran sudah terverifikasi di lembaga resmi dan diakui oleh institusi pendidikan tempat ia belajar, sahabat ya. Dan bahkan sudah mendapatkan sertifikat penyetaraan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya kira tuduhan ini sama tidak logisnya dengan tuduhan lama terhadap Presiden Jokowi yang berkali-kali terbukti salah dan tidak berdasar. Yang kedua, bahwa Gibran dituding melanggar aturan Pilpres, ini saya kira memang yang sangat lucu. Semua proses pencalonan Gibran saya kira sudah disahkan oleh KPU, diawasi oleh Bawaslu, dan tidak ada satupun pelanggaran administratif yang ditemukan. Jadi yang menjadi pertanyaan, pelanggaran yang dimaksud itu seperti apa, Subhan? Atau jangan-jangan hanya hasil tafsir pribadi yang dibungkus dengan istilah gugatan rakyat? Dan yang paling mencengangkan adalah ketika Subhan menuntut kompensasi 125 triliun rupiah. Ini adalah sebuah angka yang bahkan melebihi APBD DKI Jakarta. Apakah ini gugatan hukum atau hanya pertunjukan hiperbola politik? Kegagalan 2 kali mediasi di PTWN seharusnya menjadi sinyal bahwa dasar gugatannya ini sangat rapuh, namun alih-alih introspeksi, Subhan justru memohon agar diadakan mediasi di luar pengadilan. Itu sangat jelas dalam pernyataannya bahwa mudah-mudahan ada yang hubungi dia. Permintaan yang sama sekali jelas tidak punya dasar hukum. Oleh sebab itu pengacara Gibran menolak tegas karena bagi dia hukum tidak boleh ditarik keluar dari ruang pengadilan hanya untuk memuaskan ego satu pihak. Lagi pula mediasi dilakukan untuk mencari titik temu, sementara tuduhan yang diajukan Subhan itu sama sekali tidak memiliki ruang kompromi. Bagaimana mungkin seorang penuduh Gibran menggunakan ijazah palsu lalu berharap bisa berdamai di luar sidang? Itu kan hal yang konyol dan tidak masuk akal. Kenyataannya bahwa Subhan tidak sedang mencari keadilan, itu saya kira yang harus digarisbawahi. Dia hanya sedang mencari perhatian dan boleh jadi juga dipekerjakan oleh Bohir yang sampai hari ini menjadi tanda tanya besar. Sesungguhnya siapa orang-orang yang ada di belakang mereka semua ini? Dan kini setelah panggungnya di ruang sidang makin sepi, ia berusaha menciptakan panggung baru di media, sahabat. Kita seperti menonton film lama dengan pemeran baru. Setelah Roy Suryo, Dr. Tipa, Refli Harun dan kelompok pemburu ijazah gagal memukul legitimasi Jokowi, kini muncul Subhan Pahla yang mencoba mengulang yang sama terhadap Gibran Raka Buming Raka, dan semuanya memakai pola serupa: tuduhan ijazah palsu tanpa bukti, narasi pelanggaran Pilpres tanpa dasar, serta tuntutan absurd yang jauh dari nalar hukum. Tentu netizen mulai muak, dan saya yakin di media sosial gelombang komentar juga menunjukkan bahwa masyarakat sudah sangat paham bahwa ini bukan perjuangan moral tapi sekedar drama politik dengan kostum aktivis. Dan semakin mereka memaksa, maka semakin terlihat bahwa serangan ini tidak lahir dari data tapi dari dendam politik terhadap Pak Jokowi. Di sisi lain, sikap Gibran dan tim hukumnya saya kira patut diapresiasi ya. Mereka tidak terpancing, tidak bermain drama, dan tidak melakukan serangan balik personal. Semuanya tetap berpegang pada hukum dan prosedur. Mereka seolah memberikan pelajaran tentang hukum terhadap orang-orang yang menyoal ijazah Gibran Raka Buming Raka maupun Pak Jokowi. Saya kira ini bukan sekedar gugatan, tapi ujian terhadap kewarasan publik. Dan di ujian ini, kelihatan Gibran menunjukkan ketenangan yang berkelas. Tidak perlu marah, tidak perlu balas sindir di media, cukup membiarkan hukum yang bicara. Pada akhirnya kita semua belajar dari kisah ini bahwa fitnah tidak akan pernah menang melawan fakta. Subhan boleh terus menggugat, boleh terus berteriak, tapi tanpa bukti dan dasar hukum. Saya yakin semua itu hanya gema di ruang kosong. Kebenaran tidak perlu saya kira diteriakkan, karena ketika semua kebohongan runtuh, fakta akan berdiri sendiri. Dan hari ini publik sudah menyaksikan dan bisa menilai siapa yang benar-benar berjuang untuk kebenaran dan siapa yang sekedar mencari panggung di atas kebohongan. Dan disinilah dipertontonkan oleh Subhan Pahla bagaimana di videonya, kalau kita melihat tadi itu, dia berharap-harap cemas agar ada katanya yang hubungi, ya mungkin dari pihak Gibran Raka Buming Raka maksudnya.
Sehingga hal ini menegaskan bahwa sesungguhnya mereka sudah terpojok dan mungkin karena ketakutan ya, bahwa kalau ini sampai ke persidangan ditolak gugatannya, maka otomatis yang terjadi adalah pencemaran nama baik karena telah mencemarkan nama baik orang, memfitnah orang, dan bahkan menghasut di media sosial. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.